Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa iyyakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan mengomentari satu video yang cukup menarik dan sempat viral beberapa hari-hari akhir-akhir ini, yakni perdebatan antara Kiai Haji Fakhrul Razi dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terkait dengan penelitian nasab Ba'alawi. Saya tidak dalam konteks setuju atau tidak setuju dengan kedua tokoh ini. Saya hanya ingin mengomentari satu poin dalam perdebatan itu. Saya tidak akan mengomentari dari awal sampai akhir, tapi ada satu poin yang menurut saya penting, yakni di mana Kiai Haji Fakhrul Razi itu menginginkan bahwa Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu mau menghentikan penelitian tentang kesahihan nasab Ba'alawi ini. Saya kira ini harus difikirkan dan harus didiskusikan. Jadi karena apa? Karena penghentian penelitian ini menurut saya ini ada dampaknya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Semua kebijakan itu pasti ada dampaknya, baik positif maupun negatif. Untuk positifnya, diantaranya misalkan seandainya penelitian tentang nasab Ba'alawi ini dihentikan, sisi positifnya diantaranya pertama, insya Allah di tengah masyarakat akan lebih tenang karena tidak ada perdebatan lagi. Tidak ada saling ejek, saling hina dan sebagainya antara kiai pribumi dan kiai atau habaib dari Yaman. Tidak akan ada saling sindir dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah dengan berhentinya polemik ini, insya Allah pengurus-pengurus NU baik yang struktural maupun banom-banomnya mudah-mudahan akan lebih fokus kepada visi misi NU itu sendiri, di mana misalkan di pengurus-pengurus NU dari PBNU sampai rantingnya itu bertugas dari sisi politisnya, bagaimana menangkal ajaran Wahabi, bagaimana menangkal ajaran khilafah, bagaimana mengkanter orang-orang yang tidak setuju dengan Pancasila dan sebagainya. Terus kemudian banom-banomnya, misalkan Banom JKH. Banom JKH akan lebih fokus untuk bagaimana mensikapi akhir-akhir ini banyak muncul rumah-rumah tahfidz yang dalam tanda kutip didirikan oleh minhum. Rumah tahfidz tapi pendirinya bukan hafidz, dan banyak juga bukan hanya rumah tahfidz tapi sekolah-sekolah IT yang mana yang mereka ajarkan adalah bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan amaliyah kita. Kita lihat aja di SD IT itu amaliyah sholatnya, bacaan-bacaan sholatnya sudah banyak yang berbeda dari kita. Nah, itu harus disikapi. Mudah-mudahan dengan tidak lagi adanya polemik nasab ini, banom-banomnya akan lebih fokus untuk bagaimana mensikapi hal-hal seperti itu. Banser juga akan lebih fokus bagaimana menangkal pergerakan-pergerakan Wahabi di tengah masyarakat, majelis-majelis taklim yang banyak diakuisisi oleh minhum, masjid-masjid banyak yang dikuasai atau didatangi oleh ajaran-ajaran mereka, ini akan lebih banyak di counter oleh teman-teman dari Banser.
Terus kemudian paling tidak itu apa namanya sisi positifnya, kita akan lebih fokus dengan pergerakan NU itu sendiri. Terus kemudian yang sisi negatifnya ini juga jangan salah, saya kira banyak juga. Kalau seandainya ini benar akan dihentikan, apalagi atas perintah PBNU, ini saya khawatirkan akan muncul satu kesan bahwa PBNU itu anti ilmiah dan anti penelitian, di mana dulu pendahulu-pendahulu kita itu apa namanya susah payah, khususnya kita jumpai itu di zaman Gus Dur. Gus Dur itu begitu susah payah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat NU, warga NU, bagaimana membangunkan warga NU untuk senang dengan perdebatan, dengan diskusi ilmiah. Itu susahnya bukan main. Tiba-tiba ada ketua PBNU yang memerintahkan untuk menghentikan penelitian. Saya kira ini sudah kontraproduktif. Pendahulu-pendahulunya itu mengharapkan warga NU itu senang diskusi, tiba-tiba ini ada apa namanya penelitian ilmiah kok untuk dihentikan. Nah, saya kira kalau mau menghentikan bukan begitu caranya. Nanti saya kasih tahu caranya. Bukan dengan seperti itu, bukan dengan menyuruh penelitinya untuk menghentikan. Ya ini apa namanya tidak sesuai dengan jiwa peneliti. Untuk itu saya juga sebenarnya mempertanyakan gelar doktor tapi anti dengan penelitian itu. Saya rasa mohon maaf memalukan itu. Terus yang kedua apa namanya negatifnya jika penelitian ini dihentikan, saya khawatir apa yang sudah apa namanya dirasakan secara nyata di masyarakat bawah itu akan kembali lagi. Ini apa namanya jujur saya itu apa namanya banyak ngobrol dengan rekan-rekan Banser, dengan orang-orang kampung, kiai-kiai di desa. Itu banyak yang bersyukur, alhamdulillah sekarang kiai-kiai di kampung, kiai musola, kiai masjid sudah apa namanya tidak banyak didatangi para habaib. Apa namanya alhamdulillahnya habaib tidak seintens dulu. Mungkin dulu ada yang apa namanya tiap minggu, tiap bulan dengan alasan silaturahmi ke kiai musola, kiai masjid yang mohon maaf kiainya itu nggak punya kerjaan, ya punya kerjaan, punya sawah, hanya tani. Tiba-tiba Habib datang bawa minyak wangi yang mungkin itu kalau menurut saya itu harganya paling 10.000 itu disuruh bayar 50.000. Ya itu dengan adanya penelitian tentang nasabah alawi ini alhamdulillah mereka agak takut dengan kiai-kiai kita. Karena apa? Khawatirnya kiai kita udah nggak percaya dengan apa namanya nasabah alawi. Nah itu apa namanya khawatirnya itu mereka akan kembali lagi seperti itu. Tapi mudah-mudahan apa namanya kiai-kiai kita di kampung sudah sadar, sudah banyak disadarkan, dan apa namanya warga masyarakat juga sudah banyak yang tahu, sehingga sudah tidak begitu tabu lagi dengan menolak permintaan Habib. Jika ada Habib dia itu seorang yang berilmu, insya Allah akan dihormati. Tapi insya Allah kiai-kiai kampung sudah tidak sungkan lagi untuk menolak kalau memang itu sudah nggak masuk akal. Karena ini pengalaman juga dari adik saya itu, ketika ada Habib mendatangi bapak saya yang hanya kiai musola itu,
disuruh untuk membeli minyak wangi yang sampai harganya 100.000 padahal di pasaran paling 10.000 itu. Nah, adik saya itu orangnya blak-blakan itu, nggak masuk akal. Kanjeng Nabi itu nggak Kanjeng Nabi itu nggak mengajarkan jual beli yang seperti itu. Namanya jual beli itu kan harus antarodin, saling ridho, tidak ada intimidasi. Walaupun tidak mengintimidasi dengan senjata atau apa, tapi kan mengintimidasi dengan kualat itu, kualat kepada cucu Nabi. Tapi alhamdulillah, insya Allah di masyarakat sudah tidak ada rasa sungkan lagi untuk menolak. Kalau memang tidak sesuai dengan ajaran fikih, ya ditolak, nggak apa-apa lah itu, tapi tetap dihormati. Nah, ya itu mungkin seperti itu ya. Ada plus minusnya. Nah, silahkan dipertimbangkan, tapi jangan sampai dari PBNU sendiri ada perintah untuk menghentikan penelitian. Nah, ini saya sedih kalau sampai itu terjadi, karena itu mengesankan bahwa PBNU itu anti dengan kegiatan ilmiah, anti penelitian. Nah, padahal pendahulu PBNU itu bersusah payah menggerakkan warga NU untuk senang dengan diskusi ilmiah dan penelitian. Terima kasih, itu saja. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.